Selamat pagi mahasiswa sekalian. Ini kita berbicara lagi atau saya Ibu menjelaskan sedikit tentang praktikum. Ini adalah ruang labor praktikum labor kimia yang tempat melaksanakan praktikum kimia. Jadi anak-anak sekalian masuk ke dalam labor kimia, Ibu panggil namanya seperti biasa. Lalu tolong yang digunakan sekarang itu adalah lemari, bukan laci. Jadi kamu lihat lemari, lihat nomornya di bawah, ambil kuncinya di tempat seperti yang sudah biasa. Ibu letakkan, kemudian buka isi lemari, ambil kertas, periksa barang-barang yang ada. Baca dulu apa yang ada di situ, kemudian tandakan. Boleh ngambil burat, hati-hati memegang burat ini ya mahasiswa sekalian. Burat ini di bagian bawahnya itu tidak boleh sampai berbunyi terantuk atau gimana, karena bagian bawah itu kalau dia terantuk berbunyi dia menjadi sumbing, itu nggak bisa dipakai sama sekali. Ya, itu efek dari burat. Burat ini juga harganya mahal, sekitar 800-an sekarang. Burat ini dalam posisi seperti ini kamu pegang, ini berarti burat kerannya lagi terbuka. Itu di bawah itu merah itu adalah keran. Kalau dia horizontal tertutup, kalau dia merah berarti terbuka. Jadi kamu periksa dulu, yakinkan dulu tidak ada sumbing di bawahnya, letakkan dia di atas mejamu, kemudian ambil penamu, baca bulat berapa jumlahnya, berapa ukurannya, nanti ada ukuran situ di tempat bulat itu bisa dibaca 50 mili katanya, kemudian checklist. Kemudian ambil corong. Ini ukuran Ibu ambil corong ya, yang nomor 2 mungkin corong. Coba dilihat corong ini ada sumbingnya sedikit, jadi dibuat jadi keterangannya ada berbentuk sumbing sedikit gitu. Ukurannya itu 7,5 sama 5. Coba dilihat berapa diameter yang kamu punya. Yang tidak kamu punya nggak usah diberi tanda. Kalau yang ada, tapi karena checklist di samping jumlah, berarti barang itu ada waktu kamu periksa. Lihat ya, diameternya berapa di situ ya, misalnya. Itu 7,5. 75 mm, 7,5 cm. Kemudian ambil lagi yang berikutnya lagi, yaitu pipet gun atau enggak, saya ambil LMR, berarti LMR dikeluarkan semua. Kebetulan di lemari ini adanya 3 ya, tergantung lemarinya. Kita cek berapa di kertas itu dibuat oleh laborannya. Kalau 3 ya keluarkan 3. Ini LMR ya, semua kamu tahu ini namanya LMR. Lalu periksa bagian bawah LMR ini bagus atau tidak, ukurannya 250 mili. Harusnya kamu periksa dulu bagian bawahnya ya. Ibu ini enggak melakukan pengecekan karena bagian bawah LMR itu tidak ada garis-garis satupun seharusnya. Jika ada garis-garis, itu nanti tandakan situ bagian bawahnya bergaris. Ukurannya ya Ibu tunjukkan 250 mili. Oke, satu cek jumlahnya 3. Checklist ya. Cocok nggak jumlahnya di situ? Kalau iya, berarti checklist. Lalu ini namanya pipet ukur, pipet kondok. Dia berkondok ya, dengan cembung. Jadi pipet kondok namanya, ukurannya 10 mili, ada yang 5 mili. Jadi ini yang kita pakai 10 mili. Oke, periksa bagian bawahnya sama seperti bulat ini, dia nggak boleh pecah bagian bawahnya, bagian atasnya pokoknya nggak boleh pecah. Ini harganya juga mahal. Alat-alat gelas yang kita pakai untuk di praktikum kedua ini mohon maaf mahal harganya ya. Jadi mohon dipegang dengan baik, dipakai dengan baik, dan tidak dibuat bersandar. Ya. Dan juga tidak perlu terlalu ketakutan ya, dengan tidak memegangnya lagi. Checklist pipet kondok 1 ukuran 10 ml. Checklist ya, Ibu udah checklist karena ini Ibu kasih contoh. Ini adalah klem dan statif. Klem yang itunya, statif yang ininya ya. Itu tegakkan bulat. Itu juga ada di dalam kertas itu diberikan. Buat checklist ya. Bagian bawah statif itu memang sengaja lapisi warna putih marbolina agar ketika kamu dikasih itu tidak menimbulkan goresan-goresan untuk elemennya.
Jadi elemennya berproses ya. Ini adalah batang pengaduk yang bisa digunakan nanti untuk mengaduk ataupun untuk membantu kamu mengeringkan bagian dalam dari elemen. Jadi sama kayak kuanti itu juga harus kering. Elemen yang utama, kemudian labu ukur. Labu ukur mungkin nggak bisa terlalu dikeringkan betul. Jadi sebelum dipakai nanti labu ukurnya itu nggak usah di besok kan kamu akan pakai itu isi aja air dia nggak usah dicuci, bilas dengan aqua saja. Itu juga bola hisap ada 1. Oke. Lalu kemudian labu ukur. Ini juga yang dari disebut labu ukur. Labu ukur itu susah membersihkannya nih sampai bagian dalamnya. Harusnya dibersihkan dengan dibersihkan kemudian dikeringkan dengan oven. Seharusnya ada alat pengering atau dry water atau dry air itu untuk mengeringkan dengan menggunakan udara gitu, kering. Itu dia ya. Oke, berikutnya lagi kita lihat yang lainnya. Kita dulu ya, sayangnya. Oke, berikutnya setelah alat-alatnya dicek, maka kita bisa mencuci lagi alat-alat gelasnya. Jadi kamu mencuci alat gelas itu mengisi air ke dalam burat. Alat gelas, maksudnya alat gelas burat ya di sini ya. Kamu isi dari atas, ini Ibu isi aquades. Karena kan kita masuk kemarin kita udah cuci kemarin, berarti udah bersih sebenarnya. Cuma tinggal kita bilas aja dengan aquades lagi. Lalu kalau sana nanti kamu isi zat, maka bilas dengan aquades dan juga bilas dengan zat. Ini kena aquades, Ibu buangnya, tolong diperhatikan ya, jumlahnya kayaknya kan selalu banyak ya, hanya untuk membilas saja. Jadi kalau aquades nggak pas banyak ini, tapi kalau zat nanti sebanyak itu aja ya. Yang punya Ibu yang keluarkan tadi itu, jangan terlalu banyak. Kalau untuk zat nanti kamu bilasnya, buangnya bukan di wastafel, tapi kamu buang di gelas kimia yang sudah disediakan. Jadi nanti botol zat itu di botol besar warna coklat, sementara mau masukkan ke ini kan nggak mungkin kita pakai gelas kimia. Maka gelas kimia sebagai wadah untuk menampung larutan. Kita bilas ya, masukkan itu 2 kali aja bolak-balik. Udah. Hati-hati ya di wastafel itu bagian bawahnya. Lalu perhatikan ini Ibu tunjuk dengan tangan, berarti kamu menggantungnya itu ukurannya itu menghadap ke depan. Ukuran 0 sampai berapa itu ada ke depan ya. Ini juga mencuci pipet gondok, masukkan cairannya ke dalam, lalu kemudian kalau memungkinkan sih dibalik, tapi kalau nggak memungkinkan nanti akan mengganggu, nanti takutnya ada gelembung-gelembung yang tidak menghabiskannya, jadi nggak usah. Kamu cuci aja dia ke bawah, siram, lalu siram bagian luarnya. Setelah menyiram bagian luar, jangan dipegang lagi ya. Nanti bagian luar ini akan masuk juga ke dalam cairanmu. Cairan larutan yang akan kamu ambil, jadi bukan cuma dalam, tapi luar juga akan mengaruh. Jadi jangan pegang lagi. Setiap kali kamu selesai itu letakkan dia di atas kain sebetmu atau boleh juga dekat tisu. Kayak ini Ibu berusaha mengeringkan air-air yang ada itu kalau bisa sih ya seperti ini. Tapi kalau enggak hati-hati juga ya, enggak berani megangnya. Keringkan aja dia cicip-cicip pelan-pelan sampai airnya keluar ya, seperti naluri bawaan kita lah. Itu menghilangkan air. Lalu kemudian letakkan baik-baik, itu pastikan dia baik, nggak bergolong dia nanti ke bawah. Nah, ini lagi mencuci corong. Bilas juga dengan yang namanya aquades. Sudah seperti itu. Ini kan belum ada lagi zat ya, kita belum pakai zat. Kalau tidak pakai zat, kita cucinya pakai sabun sedikit. Sabun seperti biasa katakan itu dicuci tabur reaksi gitu ya. Itu dilap kering. Yang di tengah-tengah itu memang nggak bisa. Itu nanti kalau pakai sabun, sudah sabun selesai baru pakai air aquades lagi biasanya. Lalu ini cuci elemennya pakai sabun aja. Ini ditentukan pakai sabun ya, sebenarnya nggak pakai sabun juga untuk yang awalnya nggak usah pakai sabun, pakai aquades saja, dimasukkan, siram, itu udah aduk seperti itu. Tolong jangan dibundar ya dengan menggunakan brush, karena nanti gelas elemennya bukan gelas loh, elemennya nanti ada seperti gerus-gerus gitu. Jadi kamu aduk aja seperti itu, mudah-mudahan tidak ada endapan yang berarti sehingga semua rata-ratanya kecil ini tetap lalu, kecuali KMNO4 nanti kamu harus cepat. Kalau nggak cepat kamu membersihkannya, nanti ada MnO2 yang endap KMNO4 ya. Nanti di pertemuan yang keberapa itu, di 7 entah 8 kita redox. Jadi ini sekarang cukup cuci aja seperti itu karena dia semua larut, jadi bilas-bilas saja pakai aquades.
Terakhir nanti pakai air sabun dulu, baru pakai aquadesk nanti terakhir ya. Oke. Kalau kalimat ibu terlalu cepat, nanti kamu ulang-ulang aja nonton videonya. Kan bisa diulang. Lalu dikeringkan dengan menggunakan tisu ataupun serbet. Ibu ragu dengan serbetmu, karena kalau serbet nanti dia, kalau serbetnya kurang bagus, dia berbulu-bulu. Ada seperti ada apa itu sisa kain yang tinggal, benang-benang kain yang tinggal itu. Jadi pakai tisu juga boleh sih, tapi tisunya juga lihat juga jenisnya. Karena tisunya juga bisa menghasilkan seperti buram-buram gitu. Jadi harus diperhatikan. Gulung tisumu ya. Gunakan juga yang kaca, jangan gunakan yang kawat besi atau apa logam dalam kaca, takutnya nanti gores. Kalau gores kan nanti elemennya diminta ganti loh ke kamu. Jadi walaupun tidak pecah tapi menimbulkan goresan-goresan kepada bagian bawah elemen itu kamu diminta ganti. Elemen memang tidak terlalu mahal, tapi ya ngapain ganti kan kalau bisa dijaga dengan baik. Oke, keringkan luar, keringkan dalamnya. Keringkan kering. Alat-alat ini juga ya, saya takutnya ini sabunnya nggak kurang ke dalam nih. Tapi kalau saya sendiri kan saya bisa jaga. Kamu takutnya dengan temannya. Ini kita aja masukkan ke dalam alatnya ya, yang saya kodok tadi. Nah, ini kita cuci lagi labu ukur. Waduh, saya kehilangan tutup nih. Ntar saya buat aja gitu dulu, kemudian saya cari tutupnya. Tuh udah ada tutupnya. Jadi dicuci bolak-balik, tutupnya juga cuci. Kasih air aquadesk, siram dulu sabun yang di luar. Buang sabunnya, masukkan air keran, bukan air kerannya, salah Ibu. Air keran ya, air kerannya ya. Buang airnya, ulang lagi terus sampai busanya keluar, isi terus ya. Nah kalau busa ini kalau dia nggak terbawa keluar, dia nggak mau habis itu busa terus. Isi terus penuh sampai busanya keluar. Lalu cuci tutupnya, jangan lupa juga dicuci karena tadi kan udah disilang-silang. Lalu kemudian untuk yang nama labu ini, kamu nanti kalau mau melarutkannya bisa juga. Jadi pakai aja itu Aquadesk, aman. Aman secara ini ya. Reaksi kalau seandainya di dalam air biasa itu kan ada macam-macam jenis logam. Itu akan terlihat sensitif nanti kalau kamu tidak bilang dengan Aquadesk, logam yang tertinggal itu di kompresometri, kadar logam menjadi tinggi. Nah, air keran itu mengandung logam. Air mineral. Oke, keringkan dia dengan cara menuangkan seperti itu. Ketuk, hati-hati ketuknya juga nggak sembarang ketuk nih ya. Baik juga ngetuknya pecah lumayan nanti. Semoga tidak ada yang mengganti ya. Udah, oke, itu dimasukkan ke dalam. Oke. Keringkan kembali. Kering. Itu buka lagi tuh buratnya yang tadi sudah ada itu. Akhirnya keluar airnya. Kan tadi gantung dia dan kadang tutup. Ini kan buka lagi karena ternyata masih ada sisa air. Ya, lap. Keringkan, buka kerannya dulu untuk meyakinkan betul kering airnya. Jadi setelah digantung dia kan kita tutup tuh. Lalu kemudian kalau masih merasa ada air, kita buka lagi. Kita lap dulu. Yakinkan betul. Supaya jangan makin encer. Jadi kuantitatif ini sangat pengaruh pada kebersihan atau cairan yang tinggal di dalam alat ya. Nah, apalagi itu. Untuk dia, maka besar persen kesalahan terjadi karena hal-hal yang sepele yang kita abaikan. Itu maksudnya perhatiin itu lubangnya itu. Lubang kecil itu jangan sampai tersumbat ya. Itu harus dibuka. Kalau seandainya tersumbat kamu punya, kemungkinannya di ujung bawah ini yang menyebabkannya, atau di sini di kerannya ini tersumbat tengah-tengah karena ada endapan-endapan dari sisa zat yang masuk. Itu KMNO4 biasanya itu. Ya, zat yang mudah bereaksi dengan cahaya, itu dia biasanya bentuk endapan, itu yang akan ngendap, akan menghambat burat. Kalau yang asam basa yang tidak pengaruh, kalau tutup dia lagi seperti itu, kalau udah seperti itu berarti sudah ya, sudah bisa diisi cairan. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Oh ya, tolong diperhatikan ya. Nah, ini memasukkan keran burat ini
Ini kan dimasukkan nih keram buratnya ya. Jadi perhatikan urutannya nanti apakah karet dulu atau warna hitam dulu atau warna merah dulu atau itunya apa yang plastiknya dulu itu masukkan. Perhatikan ya dengan baik, masukkan dia. Lalu kemudian wah ini salah nih. Nah, ini kan menemukan keanehan. Ini pas-paskan nanti salah, ulang lagi. Ya, berarti yang merah dulu baru hitam. Karena kalau enggak itu nanti pengaruh menetes-netes dia di pinggirnya. Ini juga harus padat, harus agak bukan padat kali ya. Kalau padat kali nanti dia nggak bisa jalan, tapi bisa diputar bolak-balik gitu, dia terputar gitu. Ringan, nggak keras. Lalu tentu seperti itu, kemudian isi lagi cairan, hati-hati ya. Ini karena kita yang pertama penggunaan cara menggunakan buret, maka Ibu isi dengan aquades, yaitu cairan bening. Cairan bening itu nanti yang kita lihat cekungnya ya. Cekungnya, jadi cekungnya itu pas di atas garis. Nah, lalu ini kan dari sini, ternyata di bawah kan belum kita buka, tadi kita tutup. Maka kita buka, buang, lalu sampai itu tidak ada lagi rongga di bawah itu. Lalu kan kurang tuh, tambah lagi. Nah, tambah, kemudian kalau nggak sudah mau dekat-dekat, pakai aja pipet. Ambil satu pipet. Pipet ini bukan pipet kamu ya. Tapi kalau untuk besoknya aku ada ya pipet kamu. Kalau pipet zat ada di tempat zatnya nanti. Coba lihat, tuh cekungnya itu pas di atas garis nolnya itu. Jadi dia dari atas ke bawah 0,50 tuh. Lalu kemudian keringkan kalau seandainya ada tumpahan zat, tapi diharapkan jangan ada tumpahan zat ya. Oh, ini nggak jelas nih 0,50-nya. Nanti Ibu tambahkan lah. Lalu kemudian juga keringkan yang ininya ya, yang di dalamnya itu. Ya, jadi kalau kita punya cairannya bening, maka yang kita lihat beningnya ini bisa bening warna, bening ya, karena dia bening. Kalau bening dia harus cekungnya. Nah, cekungnya itu pas di atas garis tandanya itu. Jadi kalau kita membaca 25 pas di atas garis tanda 25 itu. Gantung baik-baik buretnya. Yakinkan betul-betul tergantung ya, angkanya menghadap ke kamu, pegang dulu, yakin ada. Baru kemudian tarik ke depan, duduk, tarik ke depan, tutup laci yang di bawah. Ya, nanti kan laci bawah buka karena kita ngambil. Lalu kemudian masukkan seperti itu, masukkan elemennya ya. Ini bukan gaya ya. Lalu tekan tangan seperti ini. Lalu siap-siap untuk mengaduk, buka pelan-pelan. Posisinya seperti ini ya, anak ya. Ini bukan gaya ya, ini memang begini cara mendeteksinya. Pelan-pelan, keluarkan dikit demi dikit tuh, dia ada keluar tuh, sambil dikeluarkan, diaduk-aduk, digoyang-goyang. Elemennya dengan posisi menyudut gitu ya, jadi enggak lurus, enggak juga terlalu miring, tapi membentuk sedikit sudut. Goyang-goyang kira-kira sampai dia nanti kalau reaksi berubah warna, tapi ini kan enggak reaksi, jadi ya sekitar berapa lah nanti kamu masa sudah oke, kamu keluarkan dia lagi, baca volumenya ya. Catat nanti di lembaran pengamatan berapa volume yang kamu baca setelah kamu keluarkan tadi. Ini latihan untuk bereaksikan. Jadi ini mula lihat berapa volumenya. Baca, lihat berapa volumenya. Ini kita penggunaan bola hisap lagi. Tekan bagian A di atas sama tengahnya ya. Nanti dia kempes tuh. Nah, lalu kalau mau gembungkan tekan A-nya di atas. Jadi kalau nyimpan bola hisap dalam keadaan kembung, kalau memakai bola hisap dalam keadaan kempes tengahnya. Masukkan bola hisap ke dalam bukan, bola hisap itu pakai nanti belum lagi ya. Sekarang kita masukkan cairan dulu ke dalam lab ukur. Boleh menggunakan corong, boleh juga tidak. Ini Bu kasih contoh tidak ya, tapi boleh kamu gunakan corong. Jadi kalau seandainya ini melakukan harus pakai corong kita. Isi airnya itu penuh ya sampai batas tandanya itu, nanti ada tanda garis juga di situ. Cekung karena ini bening, cekung dari cairan itu pas di atas garis itu. Jadi kalau seandainya nanti kamu nggak sanggup, ini Ibu kebetulan bisa nih. Nah, jadi pas Ibu berhenti di atas cekung. Bu, ya kalau cair larutan ada sampel dalamnya supaya dia nyatu ya kita aduk bola-balik kayak gitu ya. Lalu buka pelan-pelan, jangan dibuka nafsu karena dia nanti masih tinggal cairan itu di atas. Jadi waktu kamu buka itu sama seperti sebelum diaduk. Harusnya. Itu kalau saatnya perubahan berarti ada yang terbuang sama kamu. Ya nggak masalah, nggak usah tambah lagi ya. Nah, gitu cara memasukkannya. Bola hisap ke dalam pipet gondok. Dah, masukkan terus sampai ke dalam menyentuh bagian dasar ya.
Jadi bagian dasar itu betul-betul menyentuh labu pipet kondok, betul-betul terletak di bagian dasar labu ukur. Tujuannya supaya tidak ada rongga udara. Jadi waktu menghisap yang ditekan itu adalah yang S. Tekan dia terus nanti naik tuh, memang nggak lama. Yang ditekan itu yang di atas ya, bukan pipet kondok, bukan pipet kondoknya yang ditekan ke bawah. Kalau tekan bawah terus pipet kondok nanti bisa patah, sumbing nggak bisa pakai lagi. Kamu harus beli yang baru dan harus ada secepatnya. Itu yang berbahayanya. Jadi yang kamu tekan itu adalah bola hisap punya huruf S. Lalu lihat dia apakah sudah sampai batas tanda itu yang menandakan bahwa dia 10 mili. Lihat baik-baik. Cekung lagi-lagi cekung ya. Cekungnya di atas garis. Kalau sudah tarik dia lalu tekan S. Tekan E. E untuk mengeluarkannya. Ada A, ada S, ada E. Keluarkan dia pelan-pelan. Kalau rasa belum keluar, ya rasa-rasakan lah dia keluar atau enggaknya. Ini buktinya enggak kelihatan nih, kayak bukan seperti pegang dua ya, nggak usah sebelah tangan. Nanti harus pakai dua tangan kalau ibunya. Nah, kalau udah, kalau belum masih kurang, masukkan lagi. Kalau mau buang, jadi kalau ngisap masuk ke bawah sampai betul bawah. Kalau membuang, naikkan dia ke atas karena nggak bisa dibuang kalau nggak dinaikkan. Lalu kemudian setelah pas langsung pindahkan. Seperti ini ya, ini bukan gaya, ini adalah cara supaya nanti betul-betul cairan itu semua habis. Dan kalaupun nanti kamu lihat ada tersisa di pipet kondok kamu nih di bagian ujungnya itu boleh diabaikan ya. Di bagian ujung ya. Jadi pipet kondok tidak boleh berongga. Kalau saya kamu ambil dia berongga itu berbahaya. Harus diulang kembali. Supaya tidak berongga gimana Bu? Ya supaya tidak berongga kamu itulah dia masukkan betul-betul penuh ke dalam tabung itu. Jadi ujung dari pipet kondok betul-betul menempel ke dasar dari botol zat ataupun labu ukur atau tempat zat yang wadah dari zat yang akan kamu ambil. Ya nak ya. Itu dia konsepnya. Setelah itu berarti cara memasukkan cairan ya ke dalam elemer, lalu kemudian menyedot cairan dari labu ukur, dari juga mempaskan pipet kondok sama mempaskan labu ukur, mengukur. Oke, setelah selesai kamu mencoba mengeluarkan volume, melarutkan tadi, mengisi labu ukur, menyedot menggunakan pipet kondok, menggunakan bola hisap. Ya, menyedot berarti kita menggunakan pipet kondok dengan bantuan bola hisap baru bisa keluar ya. Kemudian itu sudah selesai, dipindahkan ke dalam elemen, semuanya itu kayak nilai di praktikum yang pertama, supaya nanti bisa lancar di praktikum kedua untuk reaksian. Maka ini dikeluarkan lagi cairannya ya. Cairannya dikeluarkan, ini karena isinya aquades ya dikembalikan ke dalam botol aquades masing-masing. Tapi kalau zat nanti kembalikan ke botol zat, jangan dikembalikan juga ke botol aquades. Oke, di sini Ibu sengaja buka dulu kerannya di sini, di meja masing-masing. Tujuannya supaya nanti nggak jatuh di selokan. Bukan salah Bu. Di tempat cuci wastafel. Wastafel itu kan ada lubang tuh besar. Biasa rata-rata kemarin ini bukan rata-rata, kemarin ini banyak yang mahasiswa mengganti gara-gara membukanya di sana. Jadi Ibu bukanya di sini ya. Jadi kalau zat ya kamu balik lagi ke tempat dudukmu. Kemudian isi sabun memang itu di bawah udah terbuka Bu. Nanti sabunnya itu nggak bisa dibolak-balik. Ya ini juga ya aturlah gimananya. Kalaupun kamu mau cuci dulu dengan sabun, berarti jangan buka dulu dia. Langsung isi sabun, bolak-balik, kemudian buka kerannya kembali ke mejamu. Karena kalau zat kan memang harus cuci ya. Kalau ini tadi kan Ibu pakai aquades. Jadi bisa aja Ibu seperti ini. Sabunnya tidak gitu Ibu perhatikan betul, bisa diabaikan karena aquades juga. Lalu semprot kembali karena di bagian bawah itu kan tadi sabun ada itu. Dikeringkan semuanya. Kalau udah selesai pakai sabunnya ya ditutup. Kita rapi ya, cuci tangan kita kembali, kemudian kembali ke tempat dudukmu. Ya, keringkan lagi dengan tisu baik-baik ya, bagian bawahnya itu hati-hati. Nah, hati-hati pegangannya. Kalau ya seperti itu boleh juga, tapi hati-hati ya. Kalau nggak berani nggak usah. Gantung aja dia langsung, nanti baru dibilas pelan-pelan. Dikeringkan pelan-pelan seperti yang pertama tadi. Nih Ibu udah masukkan dia di dalam saku. Ya takutnya mana tahu ada teman yang nakal menggodain kamu.
sehingga nanti diambil atau temanmu nak sengaja atau kamu pun nak sengaja letakkan lalu kemudian terjatuh gitu. Banyak kemungkinan ya, supaya aman kembalikan aja ke sakumu. Lalu masukkan lagi dia. Ya bulat ini hilang aja sedikit dia habis nih, nggak bisa lagi. Kamu harus ganti satu batangnya itu. Jadi Ibu berharap kamu berhati-hati menonton video ini dengan baik. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, atau mencari video lain yang juga berhubungan dengan ini. Masukkan bulatnya dalam keadaan kerannya vertikal ya, bukan horizontal. Masukkan kembali semua alat-alat yang sudah dipakai, dikeringkan, keringkan. Jadi alat itu sudah kamu pakai, cuci, keringkan, baru masuk ke dalam lemari ya. Kalau enggak itu nanti, kalau enggak kering itu mohon maaf, untuk menertibkan kamu, Ibu terpaksa memberikan poin penilaian. Jadi kalau Ibu cek nggak bersih, maka itu tidak layak mendapatkan nilai kebersihan. Nilai kebersihan dulu 1 ya, kalau nggak bersih 1. Sekarang sudah naik menjadi 2. Jadi kalau tidak bersih, tidak kering, itu menjadi 0 dia. Manfaatkanlah waktu 2 jam kamu itu untuk bisa melakukan mulai dari penyiapan, pengerjaan sampai pembersihan. Jadi semuanya bersih, meja juga bersih. Oke. Untuk pertanyaan atau yang lainnya, kita sekarang masuk ke cara membaca burat lagi ya. Kita tadi udah ya, untuk bekerja di labornya udah. Sekarang cara membaca burat yang perlu Ibu informasikan juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada pemakaian bola hisap. Tadi Ibu nyebut ya, sekarang Ibu tampilkan tulisannya. A ini berarti air untuk membuang udara pada bola. Jadi kamu tekan yang bagian tengah, tekan A berarti buang. Kalau kamu masukkan lagi udaranya, tekan A-nya saja. Jadi kembung kembali dia. Kalau S ini adalah suctionik. Jadi ini sucks ya. Ini penyedotan. Jadi untuk menyedot tekan S. Jangan salah ya nak ya, karena kalau kamu salah nanti akan banyak cairan yang masuk ke dalam bulatan ini. Kalau bulatan ini berisikan cairan, itu akan membuat kelereng yang ada di sini, ataupun tidak ada kelerengnya itu, atau apapun yang ada itu akan mengakibatkan bola ini menjadi rusak. Bola ini rusak bukan pecah, bukan robek, tapi lebih kepada tidak berfungsi lagi. Jadi jika bolanya tidak berfungsi lagi, kamu diharapkan mengganti. Namun jika kamu merasa sebagai pemula takut memakai bola dari kampus, kamu boleh bawa bola sendiri dari rumah, tapi tolong dikasih label agar tidak terjadi salah paham. Jadi kamu kasihlah label mungkin di bagian batangannya ini, di bawah ini, namamu, buat aja inisial namamu. Misalnya kayak saya Reni Salim kan, RS inisialnya, saya tempel sini, dan jangan lupa selotip. Ini tidak dicuci ya, bola hisap tidak dicuci. Jadi bola hisap ini kalau misalnya dipakai, ditekan dengan baik, tidak sampai cairan masuk ke dalamnya, itu nggak akan rusak, lama dia tahannya. Jadi S itu adalah untuk menyedot, kalau menyedotnya baik, tidak terburu-buru, tidak berongga, ikut sesuai dengan aturan yang tadi. Bacalah lagi kemarin, dengar-dengar, kemudian bandingkan dengan yang lain. Video yang lain kan banyak nih, bukan Ibu saja, tapi dasarnya Ibu balikan dulu supaya kamu bisa mengonekkan pikiran Ibu, apa yang Ibu mau dengan orang lain yang kamu lihat punya orang lain itu. Lalu kemudian ini ada E ini membuang, empty, mengosongkan. Berarti kamu buang, kalau kamu ingin mengeluarkan cairan dari dalam pipet, bukan dari dalam bola ya, dari dalam pipet, itu kamu mengeluarkannya pakai dengan cara menekan bukan pakai, dengan cara menekan Jadi tekan Jadi sebelum, karena ini baru ya, kamu mikir dulu dong, saya mau ngapain ya, mau ngeluarin cairan, tekan Saya mau ngapain ya, mau ngisap cairan, tekan tekan S. Saya mau membuat bola ini berjalan, bisa ngisap, apa yang saya tekan? Tekan A dan tekan bagian tengahnya. Jadi bisa ngisap kamu jadinya. Kalau nak kamu tekan A, tekan bagian tengahnya, kamu tidak bisa ngisap ya. Tidak akan terjadi penghisapan. Jadi tidak akan naik cairan itu. Jadi harus dikempeskan dulu bolanya yang tengah-tengah ini dengan cara menekan A dan tekan bola. Kalau sudah selesai kamu pakai, maka kembalikan bolanya dalam keadaan bulat kembali. Dengan cara menekan A, masukkan dia ke dalam lemari. Tidak perlu dicuci. Bola ini tidak dicuci. Hati-hati kelereng yang ada di tengah ini kalau hilang, bola juga tidak berfungsi lagi. Ya.
Bisa lepas, bisa hilang, bisa. Ada mahasiswa kemarin. Ini pun kalau kamu mau beli dari rumah, maksudnya beli sendiri milik pribadi ataupun punya teman atau senior ada dulu, silakan ya. Seperti Bu katakan yang di awal tadi, harganya sekarang sekitar 120 atau 130. Bagi pemula memang sebaiknya disarankan punya sendiri, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kampus meminjamkan. Hanya tolong berhati-hati dan tolong jujur kalau memang kamu yang merusakkan. Ibu tidak bisa mendeteksi kerusakan siapa. Ibu lupa menginformasikan tadi bahwa satu lemari itu kamu ada sebanyak 4 orang. Dua satu grup kamu masing-masing sendiri, lalu kemudian tambah seniormu. Jadi kamu kan 2 grup, tambah seniormu 2 grup. Lalu ada di lemari tertentu yang double itu. Jadi dia ada sebanyak 8 orang. Ya, karena lemari dia tidak punya, kita kan masa pandemi, kayak kemarin itu lemari ada yang bantu Aci ya, sekarang ini jadi ada lemari depan itu untuk satu orang. Jadi kalau 2 grup itu ada 2, 3 grup 3, kalau 4 grup 4. Tapi ada di lemari itu yang isinya 2 buret, 2 semuanya. Itu berarti dia pakai berdua, temannya itu harus pindah. Jadi waktu pindah membawa alat-alat pindah nih nggak seperti di Kuali ya, seperti di Kuali, dia sangat berbahaya kalau di Kuanti ini. Jadi hati-hati ketika mengangkat, memindahkannya itu. Mohon kerjasama dan perhatiannya ya. Situasinya bukan ibu yang menginginkan, ibu juga tidak bisa ngatur, tapi di sini kita tetap harus taat pada situasi dan kita harus bekerja sama, lebih teliti, menyesuaikan diri. Berarti kita yang adaptasi terhadap situasi yang ada gitu ya. Lalu cara mengambil larutan tadi Ibu sudah ajarkan. Kemudian cara membaca buret, cara membaca larutan pada gelas kuanti. Ini dia. Jadi kalau seandainya dia bening, itu dibaca nih. Volume untuk larutan bening dibaca tepat pada titik meniskus, permukaan lengkung. Dari larutan tepat menyentuh bagian atas garis skala alat. Larutan berwarna, ini kalau warna ini pekat biasanya. Kalau yang warnanya bening itu tetap cekungnya, tapi kalau warnanya pekat itu dibaca tepat pada permukaan atas dari larutan menyentuh garis skala alat. Hal yang juga penting perhatikan dalam pembacaan yaitu posisi. Posisi kamu harus sejajar, posisi matanya, bukan posisi kamu ya, posisi mata kamu itu harus sejajar dengan alat. Nah, ini misalnya gini. Nah, ini yang salah ini. Ini salah nih. Posisi mata benar. Tapi bukan yang di bawah cekungnya, tapi yang di atas nih, baru benar nih. Jadi 50 mili katamu. 50 mili itu harus cekungnya. Tapi kalau kita kan mulainya dari 0 ya. 0 bawahnya 50 ya, dari atas 0 bawah 50. Maka 0-nya ini harus di atas garis bukan. Cekung yang menyatakan 0 itu harus di atas garis nih. Jadi kan ukuran 50 ini dia nih kan. Nah. Lalu cekungnya itu, cekung dari laut yang membuat cekung ini siapa, Bu? Yang membuat cekung ini ada cairan yang kamu masukkan itu. Jadi cairan itu semakin kecil dari diameter alat yang kita guna itu semakin tepat dia. Tapi kalau semakin lebar diameter alat itu keakuratan atau ketepatan betul volumenya itu semakin berkurang. Jadi kamu memakai buret, memakai pipet, gondok itu kan diameternya kecil-kecil semua itu. Itu bisa dipastikan kalau kelihatannya tinggi karena semakin kecil dia semakin besar keakuratan diameternya secara pengukuran gitu. Jadi diperhatikan ya kalau bening cekungnya itu dia. Lalu kemudian ketika mengeluarkan cairan dari bulet juga itu dilihat titik meniskusnya. Nih, cekungnya itu harus pas di atas garis. Lalu ini lagi, coba nih dilihat. Ini Ibu buat volume 50 di atas ya. Jadi kalau dibesarkan, ini dia. Jadi cekung yang itu harus di atas. Berapa volume larutan samping? Ya 50. Karena pas ya. Kalau ini
ini beda ya dengan bulat kita. Kalau bulat kita tuh nolnya di atas, bawahnya 50. Ini coba lihat berapa volumenya ini. Ini ada angka 30 kan? 30 dia jarak sampai ke 40 tuh 10 garis tuh. Lalu ada garis yang agak lebar nih di sini. Lebar agak enggak halus tapi agak dihitamkan, ditebalkan. Nah, ini 35 ini. Jadi dihitung berapa jaraknya nih. 30, 31, 32. 32 ya. 30, 31, 32, lalu 5. Berarti ada 1, 2, 3. Berapa dia dibagi itu? Kalau kita katakan di sini 32, 34 enggak bisa. Berarti ini bagi lagi 3 ya, 5 sama 3, jadi 3/5 kita hitung nanti. Jadi ini sekitar 33 nih, 33 ya. Nah, ini lagi, kalau ini berapa nih? 40, kalau dia 5, sebenarnya kalau dia 5 tadi, ini apakah betul garis 5-nya? Saya pun garis 5-nya nih, kalau kita baca nih 1, 2, berarti ini 32,5 nih. Mungkin garis 5-nya di atas, dari ambilnya, jadi ini 32,5 ya. Lalu ini 40, 41, 42, 42,5 ini, karena dia tengah-tengah. Nanti kita lihat mana lebih ke bawah. Apakah bisa dikatakan ini setengah atau 42,2 gitu. Nanti dibaca lagi. Ini yang penting ini pembacaan bulat nih. Ini kan 30-nya di atas nih, berarti di bawahnya ini. Mana garis? Ini garis setengah 5-nya. Berarti ini sudah lewat 25 kan? Ini 26, 27, 27,5 ini. Oke. Nanti diulang-ulang aja sama kamu ya. Nah, kalau kamu melakukan titrasi yang sebenarnya, ini adalah keadaan awal, di mana cairan kamu bening. Saat titik akhir itu dia terlihat ada perubahan warna, ada muncul warna lain. Berarti itu kamu aduk ya, saat muncul warna lain itu kamu aduk terus, tidak hilang selama setengah menit, jadi betul-betul dilihat jamnya setengah menit atau 30 detik, itu berarti udah sampai pada titik akhir. Kita tidak bisa mencapai titik ekivalen karena titik ekivalen itu susah ngelihatnya. Yang bisa kita lihat oleh pengamat itu adalah titik akhir. Oke, itu aja dulu dari Ibu. Nanti kalau mau ada ditanyakan, didiskusikan di dalam setelah kamu menonton video ini, silakan ya. Ibu sangat senang sekali. Jadi kamu catat dulu apa yang mau ditanyakan, baru bertanya agar lebih jelas. Jadi nonton dulu semuanya, catat dia apa yang membingungkan, kemudian silakan bertanya ke Ibu, boleh melalui WA, boleh saat kita kuliah, ada Q&A itu kan boleh. Atau kalau nggak mau nanya ke Ibu, bisa nonton video yang berkaitan dengan ini, kan cukup banyak sumbernya. Tapi konekkan, usahakan bisa connect antara apa yang Ibu ajarkan dengan yang kamu tonton. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Mohon kerjasamanya ya, nak ya, agar kamu dapat nilai yang baik.